Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ajar kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar kalor. Ini masih bagian dari fisika dasar satu. Topik ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami termodinamika, mesin kalor, hingga sistem pendingin. Oke. Apa sih kalor? Kalor adalah energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain akibat adanya perbedaan suhu. Kalor mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi, jika kalau suhunya sama, maka tidak ada perpindahan kalor. Analoginya seperti ini. Jika kita anggap suhu adalah ketinggian air, maka kalor adalah aliran air. Jelas, aliran air akan mengalir karena adanya perbedaan ketinggian, bukan karena adanya jumlah air atau banyaknya jumlah air. Maka kalau dari kita lihat, apakah perbedaan kalor dan suhu? Kalau suhu itu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Sedangkan kalor adalah energi yang berpindah. Jadi ingat kalor adalah energi. Suhunya satuannya adalah derajat Celcius atau derajat Kelvin. Dan kalor ada satuannya adalah Joule atau kalori. Suhu itu tidak bisa berpindah, sedangkan kalor selalu berpindah. Satuan kalor. Satuan kalor adalah Joule atau satuan internasionalnya. Kalori itu disebut dengan satuan non-cesi. Maka satu kalori sama dengan 4,186 Joule. Kita masuk kalor dan perubahan suhu. Kalor sensibel adalah kalor yang menyebabkan perubahan suhu suatu benda tanpa mengubah wujudnya. Maka dari sini ada dua. Pertama adalah suhunya berubah, tapi wujud tetap. Yang padat tetap padat, yang cair tetap cair, dan gas tetap gas. Contoh misalnya, ketika dipanaskan, air dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius, maka bentuknya adalah tetap cair. Maka kalor yang diberikan itu disebut dengan kalor sensibel. Maka syarat dari sensibel adalah dapat dirasakan atau diukur. Itu bisa merasakan benda menjadi lebih panas atau lebih dingin. Dan untuk lebih mengukur perubahan itu dengan tepat, maka kita bisa pakai termometer. Oke. Nah, berbeda dengan perubahan wujud, maka jika es mencair, suhunya tetap, maka itu tidak sensibel. Ya, kita lihat es mencair, suhunya tetap, tapi tidak sensibel. Karena apa? Terjadi perubahan wujud. Dengan air dipanaskan, suhunya naik, airnya tetap, tapi suhunya yang naik, maka disebut dengan sensibel. Hubungan kalor dengan perubahan suhu, kalor yang masuk akan meningkatkan energi kinetik partikel sehingga partikel bergerak lebih cepat, maka suhu menjadi naik. Sedangkan kalor yang membuat kalor yang keluar membuat partikel bergerak lebih lambat, maka suhu turun. Jadi kalor itu akan meningkatkan energi kinetik partikel jika dia masuk, dan jika keluar dia akan membuat partikel bergerak lebih lambat. Rumus kalor sensibel I sama dengan mc delta T. Q kalor joule, M adalah massa, T adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Rumus ini menunjukkan bahwa kalor dipengaruhi oleh benda, jenis bahan atau massa benda, jenis bahan, dan juga perubahan suhu. Jadi bisa aja ya bendanya berbeda atau beratnya berbeda, maka kalornya juga akan berbeda. Analogi, air adalah kalor jenis besar, maka sulit panas. Dan logam adalah kalor jenis kecil, maka mudah panas. Contoh misalnya, jika air dipanaskan, itu memakan waktu yang lebih lama dibandingkan jika logam dipanaskan. Contoh misalnya, kalau kita memesan air panas, air mendidih, ya, kemudian kita aduk ya atau membuat teh ya, teh panas kita aduk. Apa yang terjadi? Sendoknya yang terbuat dalam logam itu akan mudah panas. Ya, makanya disebut kalor jenis kecil itu mudah panas. Nah, contoh lain, jika sendok logam dan air dipanaskan api yang sama, maka sendok akan cepat panas, sedangkan air itu naiknya pelan. Kenapa? Karena kalor jenisnya berbeda. Makanya tadi Q sama dengan mc delta T. C adalah kalor jenis.
Nah, jika selama suatu zat dipanaskan atau didinginkan, maka suhunya berubah, maka disebut dengan kalor sensibel. Tapi jika suhunya berhenti, suhunya berhenti berubah, tetapi kalor masih masuk, maka disebut dengan kalor laten. Maka kalor laten adalah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya, tetapi tidak mengubah suhunya. Maka di sini ada kalor masuk dan keluar, wujudnya berubah, tetapi suhunya tetap. Maka jika di kalimat ada pertanyaan misalnya, sudah dipanaskan kok suhunya tidak naik? Dan kenapa? Karena kalor tidak dipakai untuk menaikkan suhu, tetapi mengubah suatu partikel cat. Misalnya gini, tadi air dipanaskan sampai suatu derajat Celcius. Ketika aku panaskan terus, apa yang terjadi? Suhunya tetap. Suhunya tidak akan berubah. Tetapi apa yang berubah? Partikel zatnya berubah, sehingga air tadi akan berubah bentuk menjadi gas. Air dimasukkan ke dalam kulkas. Ya, air dimasukkan ke dalam kulkas. Apa yang terjadi? Sampai suatu suhu tertentu, maka suhunya tidak bisa berubah lagi, tidak bisa naik. Tetapi apa yang berubah? Zatnya. Jadi zat cair menjadi zat padat. Itu yang disebut dengan kalor laten. Perbedaan kalor sensibel dan kalor laten. Kalau kalor sensibel itu suhunya berubah, kalor laten suhunya tetap. Kalau kalor sensibel wujudnya tetap, kalor laten wujudnya berubah. Kalau kalor sensibel adalah energi untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan partikel. Kalau laten energi, energi memutus atau membentuk ikatan partikel. Jadi, kalor sensibel dan kalor laten ini saling berhubungan. Contoh tadi, air kita panaskan, ya. Mulainya air itu air yang dingin, kemudian jadi panas. Nah, apa yang terjadi? Suhunya berubah, wujudnya tetap. Ada energi masuk sehingga membuat kecepatan partikel bertambah. Tapi ketika kita tetap memanaskan air tersebut, sampai suatu titik, suhunya akan tetap demikian, tapi yang terjadi, wujudnya berubah. Sehingga energi yang ada bukan lagi menaikkan atau menurunkan kecepatan partikel, tapi dia memutuskan atau membentuk ikatan partikel. Rumus dari kalor laten Q sama dengan M kali L. L ada kalor laten. Oke. Contoh, es pada 0 derajat Celcius dipanaskan, kemudian es mencair menjadi air. Maka suhu tetap 0 derajat Celcius selama proses mencair. Dan kalori yang masuk dipakai untuk mencairkan es, bukan untuk menaikkan suhu. Ya. Jadi es mencair, esnya suhunya derajat Celcius, airnya juga tetap berapa? 0 derajat Celcius. Selama proses menjadi cair. Dan air dipanaskan dari 90 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Suhu naik. Air tetap dipanaskan pada 100 derajat Celcius, maka air mendidih. Jika kita diteraskan, teruskan menerus, apa yang terjadi? Suhu tetap 100 derajat Celcius. Sampai kapan? Sampai seluruh air menjadi uap. Maka tadi ada jadi sensibel, kemudian menjadi kalor laten. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kalor laten uap lebih besar pada kalor laten lebur? Karena pada calur laten uap, padat menjadi cair, ikatan dilemahkan. Cair menjadi gas, ikatan hampir dilepaskan sepenuhnya. Sedangkan menguapkan air itu membutuhkan energi jauh lebih besar daripada mencairkan es. Maka kenapa kalor laten uap itu lebih besar pada kalor laten lebur. Nah, ada lagi istilah namanya asas Black atau keseimbangan kalor. Ini berdasarkan hukum kekalahan energi yang pernah kita tahu atau pernah mungkin kita pelajari. Apa itu keseimbangan energi atau kekalahan energi? Ya, energi itu tidak dapat dimusnahkan. Ya, energi hanya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Atau energi hanya bisa berpindah atau berubah bentuk. Energi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, asas baik dalam sistem tertutup, ya, jumlah kalori yang dilepas oleh suatu benda bersuhu lebih tinggi sama dengan jumlah kalori yang diterima oleh benda bersuhu lebih rendah. Ingat, ini adalah dalam sistem tertutup. Tidak ada sama sekali yang bocor atau tembus sedikit. Ya. Dalam matematisnya, ya,
Q lepas atau kalor lepas sama dengan kalor yang diterima. Ingat, balik lagi ini dalam suhu tertutup. Ya. Maka dalam sistem tertutup tidak ada kalor keluar atau masuk dalam satu lingkungan. Kalau ada yang keluar atau masuk lingkungan berarti ada kebocoran di sini. Maka apa yang terjadi? Kalornya tidak hilang. Ya, kalornya tidak hilang. Analogi sederhananya gini, misalnya kita eh, mengisi air, ya, ngisi air, ya, kemudian kita pakai selang, ya. Ketika selang kita isi pakai eh, air, ya, air yang mengalir, tapi kenapa airnya ternyata mengalirnya tidak sesuai dengan air yang keluar? Ah, jangan-jangan selangnya ada yang bocor. Sehingga apa? Berarti ada yang keluar. Berarti ada lingkungan yang tidak tertutup di situ. Makanya di sebelah sini, kalor tidak hilang, kalor hanya berpindah. Ya, balik ke awal bahwa kenapa terjadi perpindahan? Perpindahan terjadi jika adanya perubahan suhu. Ya, berpindah dari tempat yang tinggi, tempat yang lebih rendah. Berpindah dari yang suhu lebih besar atau lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, aja sebelah itu balik lagi adalah penerapan hukum kekalahan energi pada proses kalor. Apa itu? Kalor tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya berpindah dari satu benda ke benda lain. Balik lagi, energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Jika ada benda panas dan di benda dingin dicampur, maka benda panas akan melepas kalor dan benda dingin menerima kalor. Sampai kapan? Sampai dalam kondisi suhunya sama. Contoh, air panas 80 derajat Celcius dan air dingin 20 derajat Celcius dicampur dalam wadah tertutup. Maka air panas turun dan air dingin akan naik. Suhu air akan berada di antara 20 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Jika dalam kondisi yang tertutup, ya, tertutup dan tidak bisa keluar keluar, maka apa yang terjadi? Maka definisinya ini akan menjadi seimbang. Ya, posisi di mana? Ya, 20 tambah 80, ya, oke, dikurang 5, ada bagi 2 berarti apa? 50 derajat Celcius. Oke. Nah, makna asas belak adalah kalor yang dilepas air persis sama dengan kalor yang diterima air dingin. Contoh, 1 kilogram air panas pada 8 derajat Celcius dicampur dengan 1 kilogram air dingin pada 20 derajat Celcius. Oke, 1 liter ya, bukan 1 liter. Maka kalor jenis air sama. Apa yang terjadi? Karena massa sama dan massa sama, maka penurunan suhu air panas sama dengan kenaikan suhu air dingin. Maka suhu airnya adalah 50 derajat Celcius. Contoh, es dan air. Es 0 derajat Celcius dimasukkan ke air 30 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Air akan melepas kalor. Kalor dipakai untuk mencairkan es. Jika masih ada sisa kalor, suhu air dan es cair akan berubah. Maka ajas Black tetap berlaku. Apa itu? Total kalor dilepas air sama dengan total kalor diterima oleh es. Nah, dalam mekanisme perbandingan kalor itu ada 3 macam. Pertama adalah konduksi, kontak langsung lewat logam panas. Kedua adalah konveksi, aliran fluida melalui air mendidih. Kemudian ada reaksi tanpa medium atau bisa lewat dengan panas matahari. Contohnya adalah panas matahari. Ya, ini adalah tiga macam mekanisme permintaan kalor. Nah, ini cukup kalian ketahui aja. Dan ini akan dibahas di pertemuan lain di kuliah lain yang lebih tinggi tingkatnya. Demikian, maka penutup dari sini adalah kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Kalor dapat menaikkan suhu, tetapi juga dapat mengubah wujud zat tanpa mengubah suhu. Nah, memahami konsep ini penting karena menjadi dasar bagi termodinamika, mesin kalor, hingga aplikasi teknik. Terima kasih. Saya harap adik-adik semua dapat memahami dari video ajar fisika dasar ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.